Shalom bagi kita semuanya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan seperti yang sudah diaturkan dalam rema kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami merasakan kasih sayang Tuhan, memampukan kami menjalani hari-hari kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita diambil dari Yesaya 42 ayat 1 dan 2. Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya 42 ayat 1 dan 2 ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Nubuat yang datangnya dari Tuhan, yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Situasi bangsa Israel berada dalam tekanan, dalam penderitaan karena dijajah oleh orang Babel. Dalam penjajahan Babel, mereka tertekan dengan sangat. Mereka banyak berkeluh kesah. Bahkan mereka tidak berdaulat. Harga diri mereka tidak ada lagi. Dan mereka selalu mendapatkan penganiayaan. Seruan-seruan mereka terhadap Tuhan itu membuat hati Tuhan berbelas kasihan. Jadi Yesaya 42 ini pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Akan ada seorang hambaku yang akan kuutus untuk menjadi penyelamat, menjadi Mesias bagi bangsa Israel. Siapa yang dimaksudkan Tuhan dengan hambaku? Tuhan mengatakan orang pilihanku. Di sini dirujuk kepada Yesus. Yesus Kristus adalah Mesias. Yesuslah yang akan menolong, yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaannya, dari ketidakada harga diriannya, dari kelemahan-kelemahan mereka. Tuhan Yesus akan diutus untuk menyelamatkan mereka. Dalam utusan-utusan ini, dalam pilihan ini, Tuhan mengatakan, "Kuberikan rohku ke atasnya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya." Rohku ini yang dimaksudkan Tuhan adalah kuasa, kekuatan, kemampuan, segala sesuatu untuk memampukan Mesias menolong bangsa Israel. Jadi roh Tuhan berada dalam diri Yesus. Roh Tuhan diberikan sebagai kekuatan dan kuasa. Itu pertanda Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama mendatangkan keselamatan bagi dunia ini. Dan bagaimana karakter hamba Tuhan? Bagaimana orang pilihan itu bekerja dalam proses penyelamatan? Tuhan katakan bahwa hambanya akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus sebagai penyelamat itu akan menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan. Hukum, siapa yang salah wajib dihukum. Yang benar itu tetap akan diperjuangkan. Tidak ada perbuatan yang benar dilalaikan oleh Yesus. Yesus melihat dan Yesus tahu siapa orang-orang yang benar, yang perlu terus-menerus diperhatikan. Dan Yesus ini dikatakan di ayat 2, dia tidak akan berteriak. Dia tidak akan menyaringkan suaranya. Bahkan tidak akan memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Tidak memposisikan dirinya menjadi orang terkenal. Tetapi dia tetap bekerja, menyatakan yang benar, menyatakan kebenaran. Ini kerja Yesus. Dan orang-orang yang dipilih Yesus menjadi anak-anaknya sekarang adalah kita. Bekerja, berkarya, menyatakan keadilan Tuhan bukan dengan suara yang nyaring, bukan dengan mempromosikan diri,
tetapi kita sebagai pengikut Yesus juga meneladani Yesus sebagai hamba-hamba Yesus yang tetap berkarya menyatakan kebenaran dan keadilan. Selamat mengikuti karya-karya Yesus untuk kita selami. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan, bahwa Yesus dipilih Allah menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Dan kami dipilih Yesus menjadi pengikut Yesus, menyatakan keadilan, kebenaran bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami, berikan juga Roh-Mu ke atas kami, supaya kami berkuasa menyatakan kebenaran dan keadilan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.